Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi dengan saya Irfan Gigi Himantoko, mahasiswa ISQ Business School dengan program studi Sistem Informasi. Nah, kali ini saya akan masih menjelaskan tentang technopreneurship, namun kali ini adalah part terakhir dari materi technopreneurship, seperti itu. Nah, jadi pada kegiatan technopreneurship ini kami membuat sebuah aplikasi yaitu Finansia.id. Apa sih Finansia.id? Nah, jadi ini adalah aplikasi pencatat keuangan seperti itu. Nah, jadi aplikasi pencatat keuangan yang bisa memanage keuangan kita ke depannya. Seperti itu. Nah, jadi eh, saya sedikit menjelaskan tentang eh, part ini untuk Finansia.id. Jadi Eh, pembahasan kita kali ini ada 4 poin. Yang pertama adalah ekosistem dalam inovasi digital, kemudian pentingnya value proposition dari mengembangkan ekosistem dalam inovasi digital, kemudian menentukan peran-peran dalam mendesain ekosistem bisnis digital, dan yang terakhir adalah mendesain value stream. Seperti itu. Nah, ekosistem dalam bisnis digital. Ekosistem bisnis digital adalah jaringan yang saling terhubung dan saling bergantung antara berbagai pemangku kepentingan yang terlibat dalam kegiatan ekonomi digital. Nah, jadi seperti ada perusahaan, konsumen, startup, dan investor. Jadi masing-masing pemangku kepentingan ini, mereka saling terhubung dalam satu ekosistem bisnis, seperti itu. Jadi tidak hanya bisnis-bisnis yang mungkin bisnis UMKM dan lain-lainnya, tapi dalam bisnis digital pun hal itu sama. Kita ada ekosistemnya yang menghubungkan satu sama lain masing-masing pemangku kepentingan, seperti itu. Nah, kenapa sih penting? Hal itu menjadi penting karena mampu meningkatkan peluang keberhasilan aplikasi, kedua mempercepat inovasi, dan ketiga menciptakan nilai bagi semua pemangku kepentingan, terutama dalam percepatan inovasi. Karena banyak dari kita adalah ide-idenya sudah ada, tapi karena terhalang satu dan lain hal, dan kita tidak memiliki ekosistem yang baik, akhirnya inovasi itu direbut oleh orang lain yang mampu membangun ekosistem itu terlebih dahulu daripada kita. Seperti itu. Nah, kemudian merancang ekosistem digital yang kondusif merupakan kunci untuk mengembangkan inovasi digital. Jadi, ekosistem ini adalah kunci. Ekosistem yang baik akan mendorong kolaborasi otomatis, terus memperkuat infrastruktur, menciptakan pasar yang kondusif, mempercepat adopsi teknologi, dan meningkatkan daya saing. Nah, untuk Finansia.id sendiri, kita di sini ada Value Proposition Statement for MVA gitu ya. Kita membantu mahasiswa atau ibu rumah tangga atau anak kos. Otomatis mereka yang ada pemasukan seperti itu atau memiliki uang. Karena di sini adalah aplikasi pencatat keuangan. To solve apa? Apa yang ingin kita solve dari permasalahan mereka? Bagi orang-orang yang kesulitan dalam menabung, berusaha menuntaskan utang, dan tidak memiliki budget anggaran, sehingga pengeluarannya langsung terus-terusan, sehingga mereka ketika di akhir bulan atau mungkin mereka butuh sesuatu, mereka tidak punya uang lagi. Nah, disitulah kami membantu mereka. Jadi, aplikasi Finansia adalah aplikasi yang memudahkan dalam pencatatan keuangan dan bantuan fitur konsultasi secara langsung dengan konsultan yang expert. Oke, jadi di sini di garis bawah adalah konsultan yang expert. Nah, kemudian di sini adalah apa namanya peran-peran dari ekosistem itu sendiri dari aplikasi Finansia.id. Jadi ini adalah peran-perannya. Pertama dari ada customer atau user yang menggunakan aplikasi seperti itu ya. Di situ di dalam apa namanya masing-masing pemangku kepentingan pun itu mereka mempunyai beberapa poin-poin yang harus dipenuhi seperti itu. Seperti yang kita lihat di sini dari customer itu memiliki ada poin-poin needs, activities, benefits, competition, dan value proposition tersendiri. Dan juga kita bisa lihat di masing-masing apa namanya pemangku kepentingan ini dari customer, orchestrator atau inisiator, aktor, dan supplier itu semuanya memiliki poin yang berbeda-beda, bahkan core value proposition-nya pun beda-beda gitu. Jadi contohnya ini kita ke aktor. Karena tadi kita mengatakan bahwa konsultasinya hanya dengan yang expert, jadi kita ada menggunakan aktornya sebagai konsultan keuangan yang bersertifikat seperti itu. Jadi mereka juga value proposition misalnya ya, kita dari berbicara pada aktor, dia ada aplikasi kami menawarkan alat analisis keuangan yang luas, memberikan kemudahan bagi konsultan keuangan dalam menyusun laporan dan melakukan analisis data yang mendalam, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas layanan kepada klien seperti itu.
juga ada dari supplier, IT gitu ya. Sehingga masing-masing pemangku kepentingan ini mereka memiliki nilai dan juga mendapatkan profit dari apa yang mereka kerjakan, termasuk user sendiri yang menggunakan. Kenapa? Karena dengan tersedianya aplikasi ini dan fitur yang memudahkan pelanggan, sehingga mereka bisa mendapatkan informasi untuk analisa keuangan mereka, seperti itu. Nah, kemudian ini adalah value stream yang sudah kami buat. Jadi dari aplikasi orkestrator yang menghubungkan semuanya, jadi penghubung antara konsultan keuangan dan juga penghubung antara user itu sendiri. Di sini kita lihat value stream-nya itu adalah segitiga gitu dan itu selalu berputar gitu. Jadi dari aplikasi orkestrator mereka akan mendapatkan uang dan data dari hasil yang diperoleh oleh konsultan keuangan. Seperti itu ya. Ini seperti gambar panah-panahnya seperti itu. Jadi ibu rumah tangga mereka mendapatkan jasa dan layanan produk dari konsultan keuangan gitu. Dan jadi mereka mendapatkan hasilnya ketika mereka sudah berkonsultasi, terus dari aplikasi orkestrator atau aplikasinya itu akan memberikan hasil dari konsultasi tadi dengan konsultan keuangan. Akhirnya mereka mendapatkan hasilnya. Dan dari situ, aplikasi orkestrator akan mendapatkan uang dan data, begitupun apa yang aplikasi orkestrator itu dapatkan dari konsultan keuangan seperti itu. Nah, jadi kelebihan dan kekurangannya itu adalah kelebihan ini desain yang sederhana dan mudah untuk dipahami. Namun kekurangannya tidak ada alur yang lebih rinci pada bagian customer atau IRT dan anak kos, ibu rumah tangga dan anak kos dengan aktor atau konsultan keuangan sebagai aktor ini ya, yang di sebelah kanan. Seharusnya ada interaksi dua arah di mana customer, ibu rumah tangga dan anak kos memberikan permintaan konsultasi ke aktor konsultan tanpa melalui aplikasi seperti itu. Jadi mungkin dari value stream ini memiliki kekurangan yang mungkin agak ribet bagi usernya karena mereka harus melalui perantara tapi tidak langsung ke konsultan keuangan gitu ya. Di sini juga dituliskan tidak seharusnya ada interaksi dua arah di mana customer dan konsultan keuangan gitu ya bisa berkonsultasi tanpa melalui aplikasi seperti itu. Nah, jadi teman-teman sekalian, dalam perjalanan ini, dalam perjalanan membangun ekosistem ini, kita perlu tahu bahwa ekosistem itu penting, gitu ya. Karena tanpa adanya ekosistem, aplikasi apa yang kita buat itu tidak bisa berjalan dengan maksimal karena kita tidak memiliki peran masing-masing. Seperti contohnya ini aja nih, dari supplier. Supplier kita membutuhkan staff IT. Mungkin beberapa dari kita mungkin ahli gitu dalam IT. Namun ketika kita mengerahkan itu semua kepada beberapa pihak saja, misalnya hanya 2 orang, 3 orang dari tim kita, itu mungkin akan kelabakan. Karena dalam pengembangan aplikasi kita butuh banyak hal, nggak hanya cuma coding-coding dan membuat aplikasi gitu ya. Jadi kita perlu orkestrator yang menghubungkan antara customer dengan lainnya, dengan aktor, seperti itu. Jadi orkestrator ini sebagai penengah atau otak gitu ya, yang mereka bisa menghubungkan ke customer maupun ke aktor, seperti itu. Bahkan dengan value stream yang kami buat pun, yang sepertinya sederhana dan mudah dipahami pun masih memiliki kekurangan gitu ya. Nah, jadi teman-teman sekalian, semoga apa yang kami sampaikan bisa dipahami dan membawa manfaat buat teman-teman sekalian. Sekian, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata dan perilaku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.